الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, semestinya yang mengisi kajian kita pada setiap malam Ahad ini adalah Ustadz guru kita bersama, Ustadz Fakhruddin Lahmudin. Tapi karena beliau berada di luar kota, maka kami dimintakan untuk menggantikan untuk mengisi kajian pada malam ini. Dan kita kembali kepada memang fokus kajian kita yang berkaitan dengan permasalahan fiqh warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Dan insya Allah akan kita kaitkan dengan tema yang seharusnya juga pada malam Ahad ini berkaitan dengan akhlak. Jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu bicara tentang masalah warisan ini kita membincangkan tentang sebuah hukum yang detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan porsi masing-masing ahli waris. Ada yang berhak mendapatkan bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan bagian-bagian itu bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian itu juga bukan ditentukan oleh para nabi-nabinya, tapi bagian itu langsung ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Fariidatan minallah di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu jika kita bicara tentang masalah warisan ini juga ada erat kaitannya dengan permasalahan harta. Apalagi bicara tentang masalah harta ini, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Al-Qur'an, kalimat al-mal ataupun harta ini diulang-ulang hampir 80 kali di dalam Al-Quran. Tentu pengulangan yang banyak ini menunjukkan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, sehingga juga termasuk salah satu daripada tujuan syariat Islam itu adalah hifzul mal, yaitu menjaga harta. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena masalah harta ini penting, bahkan Rasulullah SAW juga setiap paginya selesai daripada salat subuh selalu minta 3 hal. Jadi di dalam doanya Rasulullah SAW minta kepada Allah setiap paginya. Yang pertama Rasulullah minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jadi 3 poin ini selalu Rasulullah minta di setiap paginya. Apa yang pertama kali Rasulullah minta setiap pagi itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ku minta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang selalu membimbing kita selalu ke jalan yang lurus, ilmu yang berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini coba kita minta sebagaimana yang Rasulullah minta. Setiap paginya kita minta yang pertama ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi ilmu ini juga kita amalkan. Lalu kalau ada ditanya, ada nggak ilmu yang tidak ada manfaat? Ya. Kalau misalkan ada yang mengatakan, oh Ustaz, ilmu matematika nggak penting, ini hanya perlenya. Padahal ilmu umum juga penting. Ya. Ilmu biologi nggak penting, ini juga penting dalam kehidupan kita. Yang dimaksud dengan ilmu yang tidak manfaat ini adalah yang pertama, kata para ulama, ada ilmu yang tidak bermanfaat dari segi zatnya, yaitu ilmu orang yang pelajari ilmu hitam misalkan, ilmu perdukunan. Ini dari segi zatnya jelas ini tidak ada manfaatnya, bahkan ini bisa menimbulkan kepada kesyirikan-kesyirikan. Yang kedua, ada ilmu yang tidak bermanfaat dari segi taksirnya, dari segi pengaruhnya, yaitu ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang membuat seseorang ini sombong di hadapan manusia, ilmu yang membuat seseorang ini semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini ya, ilmu yang tidak bermanfaat ini ada 2 macam. Padahal Rasulullah SAW juga dalam doanya tidak pernah minta tambahan kecuali 1 hal. Mungkin kalau kita ya sudah diberikan nikmat yang banyak, ya misalkan sudah punya 1 kendaraan, minta doa lagi agar ditambah 1 lagi. Bukan nggak boleh, boleh. Ya. Sudah punya 1 rumah, minta doa sama Allah agar ditambah 1 rumah lagi, 1 toko lagi, dan seterusnya. Yang kita inginkan selalu untuk hal duniawi. Tapi Rasulullah tidak pernah minta tambahan kecuali 1 hal. Apa itu? Al-ilmu. Sehingga Rasulullah, doa Rasulullah ini juga diabadikan di dalam Al-Quran. Wa qul rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Karena dengan ilmu ini kita bisa mengetahui yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Dengan ilmu ini kita bisa membedakan yang mana madu, yang mana racun. Dengan ilmu ini kita juga bisa mengetahui yang mana yang halal, yang mana yang haram. Dengan ilmu juga kita bisa mengetahui yang mana amalannya ini satu, yang mana amalannya ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya juga kita meminta ilmu yang bermanfaat di dalam doa kita di setiap paginya. Karena orang-orang yang senantiasa dia selalu menuntut ilmu, ya, dia semakin tunduk dan semakin tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah juga di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwasanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang sangat takut di antara hambanya itu adalah para ulama. Jadi karena dia bisa mengetahui ya bahwasanya ada aturan-aturan dalam syariat yang harus diikuti, yang mana yang menjadi haknya, yang mana yang menjadi hak orang lain dan seterusnya. Dia mengetahui hal tersebut, sehingga para ulama ini adalah di antara hamba-hambanya yang paling takut kepada Allah SWT. Sehingga dengan ilmunya itu bukan membuat dia semakin sombong di hadapan manusia, tapi dia semakin tawadhu, semakin merendah ya, di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita minta doa sebagaimana juga Rasulullah minta doa di setiap paginya, yaitu yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, wa rizqan thayyiban. Jadi kita minta doa juga kepada Allah agar kita diberikan rezeki yang thayyib,
Makna thayyib ini tidak hanya baik tapi juga halal. Ya. Sehingga jemaah yang muliakan Allah SWT, kenapa Rasulullah minta yang kedua ini, harta yang baik ini, harta yang halal ini? Karena yang namanya kita hidup di dunia, kita butuh kos, kita butuh biaya, ya, untuk menafkahi para istrinya, untuk menafkahi anak-anak, untuk ya keperluan kehidupan sehari-hari, SPP anak, biaya listrik dan lain sebagainya. Maka kita minta ini adalah rizki yang halal, yang mampu kita pertanggungjawabkan. Bukan orang-orang yang senantiasa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rizki tersebut, mendapatkan uang tersebut. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini juga penting sifat qanaah yang ada dalam diri pribadi kita. Jangan sampai kita disilaukan dengan harta, dengan gemerlap dunia, apalagi kalau seseorang itu orientasi kehidupannya hanya dunia saja. Sehingga Rasulullah juga pernah mengatakan dalam hadisnya, "Wa man kanatid dunya hammahu," barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai orientasi kehidupannya. Ada lihat misalkan kawannya sudah beli ini, dia berlomba-lomba juga nyot peh daganto sih. Dilihat kawannya sudah ganti HP baru, dia juga pengen HP yang lebih tinggi dari itu. Ini udah berlebih-lebihan. Karena ketika orientasi kehidupannya dunia, ja'alallahul faqra baina ainaih, maka Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya, hansip-sip udung lagi ya. Jadi padahal dia sudah punya segalanya, tapi dia merasa enggak cukup-cukup. Makanya penting kita menghadirkan sifat qanaah, merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, merasa cukup atas apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di dalam diwan ya, daripada perkataan Imam Asy-Syafi'i ataupun dalam syair dari Imam Asy-Syafi'i itu disebutkan apa? Tentang masalah qanaah. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Jikalau engkau memiliki hati yang qanaah, merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepadamu, fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau dengan raja dunia sama dalam kebahagiaan. Enggak ada beda kita dengan para raja-raja. Ketika kita ada sifat qanaah, walaupun hari ini misalkan tadi siang kita makan dengan ikan asin, ya, tapajuh ngangkuk masih ya, dengan nasi hangat, ya, kita makan. Lalu setelah makan kita puji Allah, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa makan dengan kenyang walaupun dengan seekor ikan asin. Ya. Ini sama dengan seorang raja yang memakan dengan hidangan yang mewah. Ada ayam tangkap, ada ayam lepas, semua model ayam ada. Ya. Tapi ketika yang ini dia ada sifat qanaah, dia terus bersyukur pada alhamdulillah ya Allah, hari ini kita bisa makan dan kenyang, walaupun dengan satu telur ceplok ataupun dengan satu ikan asin. Jadi ini sifat qanaah. Coba bayangkan kalau ada satu sariawan saja di lidah kita, kaya, ya, ada sariawan. Coba makanan yang enak pun terasa jadi nggak enak. Maka kita terus ada sifat qanaah. Maka tadi Imam Syafi'i mengatakan, jikalau seseorang ini ada memiliki sifat qanaah, merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepadamu, fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau dengan raja dunia sama dalam kebahagiaan. Enggak ada beda dengan kita dengan para raja-raja, ya. Ketika kita ada sifat qanaah, kita terus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi kalau dia tidak ada sifat qanaah, dia terus merasa kurang, lalu dia mencari, lalu dia tidak bisa lagi membedakan yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Dan ini sudah banyak kita lihat di hadapan kita. Kasus-kasus korupsi, ya, pencurian dan lain sebagainya. Yang melakukan hal tersebut bukan orang yang tidak ada. Dia sudah punya segalanya. Dia sudah punya jabatan tinggi, dia sudah punya rumah yang luas, dia sudah punya kendaraan yang bagus. Tapi kenapa dia masih mau korupsi?
Kenapa dia masih mau memakan hak orang lain? Karena satu yang tidak ada pada dirinya, yaitu sifat qanaah tadi, sifat merasa cukup tadi. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW senantiasa meminta doa kepada Allah yang kedua tadi adalah warizqan thayyiba, rizki yang thayyib, yang tidak hanya halal tapi dia juga baik untuk dirinya dan juga berkah untuk keluarganya. Dan yang terakhir Rasulullah minta jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima, ya, amalan yang diterima. Kenapa amalan ini menjadi sesuatu hal yang diakhirkan? Apakah dianggap amalan ini urutan terakhir daripada dua hal yang sebelumnya tadi, ilmu yang bermanfaat dan juga rezeki yang thayyib tadi, yang baik, ya? Kenapa amalan ini di akhir Rasulullah minta? Karena jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama bahwasanya amalan ini kenapa berada di poin akhir daripada doa Rasulullah tersebut? Karena amalan yang diterima ini ditentukan dua hal yang sebelumnya. Apa itu? Yang pertama, ilmu. Ketika kita mau mengerjakan sebuah amalan, setidaknya kita harus mengetahui dasar hukumnya. Ada ilmi, ya. Ketika kita mengerjakan salat, setidaknya kita mengetahui apa rukun-rukun salat, ya. Yang sekarang ini kalau kita tanya sama anak-anak sekarang, ya, itu rukun salat sudah membalik-balik, kamu balik-balik antara rukun dengan syarat, ya. Nanti katanya rukun salat itu harus bersuci, padahal itu adalah syarat. Nanti ada beda rukun dengan syarat, ya. Jadi kita harus tahu setidaknya dasar daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya. Begitu juga dalam permasalahan kewarisan, misalkan ada orang yang masih hidup langsung bagi-bagi harta warisan, lalu dia mengatakan lon kalau lumparai harta kana mit. Kenapa seperti itu, Pak? Ya, biar nanti kalau saya meninggal dunia enggak ribut-ribut. Maka ini secara hukum fikih ada yang salah, ya. Karena bicara tentang masalah warisan itu harus ada yang meninggal dunia. Kalau ada orang masih hidup bagi-bagi harta, itu namanya adalah pemberian hibah ataupun wasiat. Dan ini juga ada aturan mainnya. Hibah untuk ahli waris ada syarat dan ketentuannya. Wasiat untuk ahli waris juga ada syarat dan ketentuannya. Karena bicara tentang masalah wasiat pada dasarnya itu enggak boleh untuk ahli waris. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Lalu sebenarnya wasiat itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk selain ahli waris. Dia tajuk ke anak angkat je, karena anak angkat itu bukan ahli waris. Mau kita kasih buat anak tiri boleh, karena anak tiri itu bukan ahli waris. Contoh misalkan seorang laki-laki menikahi seorang janda yang sudah ada anak dari suami yang sebelumnya. Ketika mereka menikah, tidak lama meninggal dunia suami. Pertanyaannya, apakah ada hak anak bawaan daripada istrinya tersebut? Maka dalam kasus ini enggak ada hak anak bawaannya. Karena enggak ada hubungan darah, enggak ada hubungan nasab dengan almarhum yang meninggal ini. Yang ada dia menikah dengan mamaknya saja. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT harus kita tahu, ya, secara nasab ada enggak hubungan darah, ya. Karena sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan nasab dengan nasab yang hakiki. Maka anak angkat, anak tiri dalam hal ini boleh dikasih pemberian secara wasiat. Dan dalam pemberian wasiat ini juga enggak boleh semua harta. Saya sudah merawat anak angkat sudah lama. Akibat cara anaknya beri petimbang lun tu. Ya, kasih semua harta. Enggak boleh. Ya. Jadi berkenaan dengan wasiat ini pemberian maksimalnya adalah 1/3 berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu beliau dalam keadaan sakit. Beliau ingin, kemudian Rasulullah datang mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu dan berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah,
saya seorang yang hartawan ya Rasulullah, ana dzu malin, dan saya tidak meninggalkan keturunan kecuali hanya seorang anak perempuan saja. Boleh enggak saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya ataupun 66% daripada harta saya ini untuk kemaslahatan umat? Maka Rasulullah katakan enggak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, 50%-nya boleh enggak saya kasih untuk kemaslahatan umat? Hancur sih kata Rasulullah. Sepertiganya ya Rasulullah, maka Rasulullah katakan ats-tsuluts was-tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Jadi ini landasan kenapa dalam pemberian wasiat, dalam pemberian hibah juga itu diberikan batasan maksimal yaitu 1/3. Ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, makanya ini ada aturan mainnya. Enggak boleh dia kasih semua buat anak angkatnya, kecuali atas keizinan daripada ahli waris yang lain. Oh, kalau ahli waris yang lain setuju, hanapa bah gejuk ke anaknya, ke anak angkatnya, bah ke petimbang mak angkat ni, maka kalau ahli waris lain setuju maka ini boleh dilakukan. Tapi kalau tidak setuju maka hanya boleh dia diberikan pemberian kadar maksimal yaitu 1/3. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada aturan mainnya untuk diberikan wasiat kepada anak angkat ya, diberikan hibah kepada ahli waris, ini juga aturan mainnya. Jangan sampai dikasih kepada satu anak saja, anak yang lain tidak kasih. Bahkan ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, sampai Rasulullah menasihati sahabat tersebut dengan mengatakan i'dilu baina auladikum, berlaku adilah kamu terhadap anak-anakmu ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ada aturan mainnya dan kita harus tahu ilmu itu ya. Jangan hanya perkataan misalkan karena ketidaktahuan kita lalu kita mengatakan nyo kalau bagi mana. Ini secara keilmuan, secara fikih ini ada yang salah ya. Jadi boleh diberikan pemberian kepada anak-anak ya secara pemberian hibah ataupun wasiat, bukan secara faraid ya. Makanya kita harus tahu dasar ilmu. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada doa tadi, bahwasanya amalan seseorang ini juga dipengaruhi daripada harta yang kita dapatkan. Oh, dia dapatkan harta dengan cara yang baik, yang halal, hasil dari kerjaannya, hasil dari keringatnya sendiri, maka ini juga akan menjadikan setiap amalannya ini amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika ada orang yang mencari harta dengan memakan hak orang lain ya, punya saudaranya pun diambil. Dalam masalah warisan ini banyak terjadi dan banyak kezaliman-kezaliman jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga kita kaitkan tadi, ada permasalahan harta dikaitkan dengan masalah akhlakiyah ataupun akhlak seseorang. Kadang-kadang waktu enggak ada harta, akur-akur abang beradik. Ada sedikit harta peninggalan orang tua sudah ribut-ribut. Nah, yang kaitan mangangin, kaitan mangjin ya. Sudah ribut-ribut. Bukan hanya ribut-ribut secara lisan saja, bahkan ada yang sampai saling fitnah memfitnah lagi. Bahkan ada yang sampai adu fisik ya, pukul-pukul, ribut masalah harta warisan orang tua. Ada yang sampai tak parang ya, tumpah darah. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini kita lihat ya. Jadi kondisi hari ini memang benar sebagaimana yang Rasulullah sabdakan di dalam hadisnya. Jadi sering kita sampaikan dalam kajian Senin malam kita ya, yaitu malam Selasa tentang masalah fikih faraid. Jadi Rasulullah SAW mengatakan ya, akan pentingnya daripada ilmu faraid ini karena dia adalah setengah daripada ilmu, dan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan kata Rasulullah. Dan ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku kata Rasulullah ya. Bagaimana dicabutnya sebuah ilmu? Ketika kita enggak mau belajar. Dan yang kedua, bagaimana dicabutnya sebuah ilmu? Ketika Allah wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua-dua ini terjadi, orang enggak cuek terhadap masalah ilmu ini ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang faham, Allah wafatkan ya.
Jadi seakan-akan ilmu ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Wa tadhharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Akan banyak timbul sengketa-sengketa. Akan banyak timbul permasalahan-permasalahan. Dan kadang-kadang orang sebagaimana kita mengatakan tadi, kalau di hadapan ataupun diperjumpakan dengan harta yang banyak, kadang-kadang lupa katua dengan siara roh. Bagaimana cara dia ingin dapatkan harta itu semua? Ya, karena kenapa? Memang sifat dasar manusia suka kepada harta. Tapi jangan sampai harta itu menzalimi orang lain, ataupun jangan sampai kecintaan kepada hartanya itu melebihi daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah terjadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala ketika kami menyelesaikan terkait sengketa masalah warisan dalam sebuah keluarga. Di antara abang beradik ini saling ribut ini. Yang satu mengatakan nyo lagi nyo, yang satu mengatakan oh kan lagi nyan. Nah, jadi intinya mereka ada silang pendapat. Dan di akhir ya, satu ahli waris mengatakan apa? Ustaz, pokoknya rumah ini untuk saya, Ustaz. Urusan masuk neraka itu urusan saya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada yang sampai mengatakan seperti itu, ya. Jadi urusan teman neraka urusan don ya. Don hana payah ikut campur. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seakan-akan ya ini sudah disilau orang tersebut ini sudah silau dengan harta tersebut. Sehingga dia tidak segan-segan untuk memakan harta orang lain. Dia kira ya ketika dia memakan hak saudaranya itu dia akan aman begitu saja. Itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu sendiri, di dalam surat An-Nisa ayat ke-14, setelah Allah menjelaskan tentang porsi masing-masing ahli waris dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12, An-Nisa ayat ke-13 adalah balasan bagi orang-orang yang ikut perintah Allah. An-Nisa ayat ke-14-nya Allah mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan ketentuan Allah dengan menzalimi hak orang lain. Dia ambil hak saudaranya, ada hak anak yatim dia makan semua ya, tidak hanya itu, ada hak tanah juga dia ambil, dia serobot semua. Ini hati-hati ya. Satu jengkal hak tanah yang kita ambil secara zalim, kata Rasulullah SAW, man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim yang bukan haknya, lalu dia mengatakan itu punya haknya, fa innahu yuqawwiduhu yaumal qiyamati sab'a aradin, di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Na'udzubillah min dzalik. Itu tingkat satu jengkal, apalagi sampai bermeter-meter, apalagi sampai berhektar-hektar. Tidak hanya itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang diambil hak anak yatim ya, hak adiknya sendiri misalkan, adiknya masih kecil, lalu abangnya mengatakan oh, anaknya mentang ubutnya tak pakai aja harta dia ya, tak pakai terus harta dia enggak tahu apa-apa, dia masih sekolah SD dia kan. Ketika dia memakan hak anak yatim ini, di dalam surat An-Nisa ayat ke-10 Allah juga mengatakan dan mengancam bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim ini. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, itu sama dengan dia telah memakan bara api di dalam perutnya. Nah, ini kita lihat, dia jangan dianggap dia bisa makan enak. Oke, di dunia dia bisa makan enak, bisa pesan ini, pesan itu dan seterusnya. Tapi pada hakikatnya itu semua akan menjadi bara api dalam perutnya. Tidak hanya sampai di situ. Wa sayaslawna sa'ira, dan di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Hati-hati terkait tentang masalah kezaliman dan memakan hak harta orang lain. Ya. Dan tadi kita mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-14, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya,
wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan ketentuan Allah dengan menzalimi hak orang lain, memakan harta anak yatim dan lain sebagainya, ancamannya 3. Apa itu? Yudkhilhu naran, dia akan masuk neraka. Jangan kita anggap remeh tadi, masuk neraka ni paling sebentar, padu uro ya. Satu hari akhirat itu disebutkan dalam surah As-Sajdah, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Coba hari ini kita sudah berada di tahun 2025. Kita hitung dengan urut akhirat baru 2 urut. Ya, dari awal hitungan Masehi sampai hari ini hitungan akhirat baru 2 hari. Dan jangan kita anggap remeh ni, ya. Satu hari akhirat ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Apalagi kalau bicara azab api neraka, yang mana yang paling rendah tingkatan api neraka itu adalah ketika kita menginjak lantai neraka itu mendidih otak kita. Na'udzubillah. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Maka kita heran, kok na orang begah lagi nyan mono. Ustaz, nyan rumahnya pokok di hak lun, urusan teman neraka urusan lun. Na'udzubillah. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, bahaya sekali, ya. Jadi kadang-kadang disilaukan dengan hartanya. Dan juga akibat ketika dia memakan hak yang bukan haknya itu, ujung-ujungnya mempengaruhi kepada amal soleh yang dia kerjakan. Boleh jadi amalannya ini tidak diterima, ya. Sehingga di dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, ketika hadis Arba'in Nawawi, hadis tentang Allah itu menyukai yang indah-indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu suka yang maha indah-indah, ataupun suka keindahan dan mencintai sesuatu hal yang indah, yang bagus. Summa dzakara ar-rajul, kemudian Rasulullah menceritakan ada seseorang laki-laki yutilus safar, yang mana dia dalam keadaan safar yang panjang. Saking panjangnya perjalanan safar ini sampai rambutnya penuh dengan debu. Pakaiannya yang tadi putih sudah dilengket dengan debu sehingga jadi kecoklat-coklatan. Lalu di tengah perjalanannya ini dia mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Rabbi ya Rabb. Sehingga kalau kita lihat jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh orang tersebut, dia telah melakukan hal-hal yang mustajabah doa. Orang dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan itu doanya makbul. Dan ketika kita membaca doa, ya, kita bawakan asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang indah, maka mintalah kepadanya dengan nama-nama yang indah tersebut. Misalkan ketika kita ingin diberikan rizki, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita panggil Allah dengan namanya yang indah, ya Razzaq, wahai Zat yang Maha Pemberi rizki. Urzuq lana ya Allah, berikanlah rizki kepada kami ya Allah. Ketika kita ingin diampuni dosa-dosa kita, maka kita minta doa kepada Allah dengan kita panggil namanya yang indah, ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Pengampun. Ighfir lana ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami. Jadi orang tersebut dia telah melakukan amalan-amalan yang mustajabah doa. Tapi apa yang terjadi? Kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajaba doa. Tapi dari yang dia makan daripada hasil yang haram, yang dia minum daripada hasil yang haram, pakaian yang dia pakai daripada hasil yang haram, gizi yang dipenuhi dengan dalam perutnya dipenuhi dengan gizi yang haram, bagaimana mungkin Allah mengijabahkan doanya? Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, inilah hikmah kenapa amalan itu ada di terakhir daripada doa Rasulullah tadi. Maka kita minta doa ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Setiap pagi kita minta sebagaimana yang Rasulullah minta, itu agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan juga amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita enggak mungkin mau menzalimi hak orang lain, mau memakan hak saudara kita, karena sejatinya juga setiap harta yang kita dapatkan ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasabahu
wa fima anfaqahu. Dari mana kita beroleh harta itu dan kemana kita habiskan harta itu. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا